Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blora, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kunci. Bersama saya, Fitri Aprilia Ningrum dari SDN 2 Sarimulyo. Saya Sri Ningsih dari SMA Negeri 1 Randu Blatung. Saya Siti Umul Latifah dari SDN 4 Ngawen. Selamat menyaksikan. Putri, Waalaikumsalam Bu Sri. bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu Sri. Gimana kabar panjenengan? Alhamdulillah sehat juga, Bu Fitri. Oh ya, Bu Fitri, hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang nanti akan saya bicarakan terlebih dulu. Boleh ya, Bu? Iya Bu, boleh. Monggo. Nanti pada saat coaching antara coach dan coach akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot? Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan? Iya Bu. Oke. Sebelum observasi, ada sedikit yang saya boleh tahu, Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Untuk kompetensinya yang ingin saya kembangkan adalah dalam proses coaching hari ini ya Bu, yaitu kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan berbobot. Oh, baik. Jadi Bu Fitri ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Ya, untuk coaching ya, Bu. iya. Dari kegiatan ini, kira-kira mana yang secara spesifik akan dikembangkan saat observasi? Yang spesifik ingin saya kembangkan mungkin mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci. Baik, ada 2 ya Bu Fitri ya. Iya Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari proses coaching itu apa? Menurut saya indikator ketercapaian dalam proses coaching itu adalah kunci mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi dengan cara mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dia miliki, serta mengetahui bagaimana cara atau langkah menyelesaikan permasalahannya. Oh, baik Bu Fitri. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Fitri melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching kita ketemu lagi ya Bu. Kita ngomong-ngomong lagi ya. Silakan Bu Fitri. Terima kasih Bu Sri. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Bu Fitri. Terima kasih Bu Siti sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan sebentar. Iya Bu, sama-sama. Baik. Kita akan coaching sebentar ya Bu Siti. Iya Bu. Kira-kira Bu Siti ingin membicarakan topik apa untuk coaching kita hari ini? Begini Bu, saya ingin ngobrol-ngobrol nih tentang tugas saya sebagai guru kelas 1 yang dimana konsentrasi siswa kelas 1 itu hanya sebentar dan cenderung tidak fokus dalam pembelajaran, Bu. Oh, jadi Bu Siti sebagai guru kelas 1 merasa bahwa siswanya itu kurang fokus dan kurang memperhatikan, kurang konsentrasi gitu ya. Karena ini percakapannya singkat ya Bu, kira-kira di akhir
percakapan kita ini nanti, Bu Siti ingin mendapatkan apa? Iya Bu Fitri, di akhir percakapan ini nanti saya harapkan saya bisa menemukan solusi bagaimana siswa saya bisa fokus dalam pembelajaran. Berarti Bu Siti ingin siswanya ini fokus dan konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat siswa ini fokus? Atau maksudnya ciri-ciri fokus itu seperti apa? Apa ya Bu? Ciri-ciri fokus itu kalau menurut saya anak itu bisa tidak mudah terganggu. Dia itu tidak terganggu dengan kanan kirinya ataupun sesuatu yang berada di sekitarnya dan dia bisa lebih tenang dalam pembelajaran. Saya kira-kira itu Bu Fitri. Oke, kalau fokus itu tidak mudah terganggu, idealnya sekarang supaya siswa itu fokus dan tidak terganggu oleh gangguan itu bagaimana? Saya kira guru itu harus bisa pandai-pandai mengembalikan konsentrasi anak dalam pembelajaran ya Bu. Sehingga anak itu tidak bosan, tidak jenuh, dan dia itu lebih cenderung berkonsentrasi terhadap pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran kita mudah tercapai. Oke. Nah, Bu Siti sendiri pengennya bagaimana ini? Eh, Siswa yang tidak fokus atau jenuh dalam kegiatan belajar ini idealnya seperti apa? Nah, itu tadi ya Bu, kalau siswa fokus itu dia tidak terganggu dengan kanan kirinya, sehingga tadi kan tujuannya agar tercapai ya Bu. Nah, guru bisa mengembalikannya dengan ice breaking, dengan tepuk-tepuk, dengan bernyanyi, ataupun saya ajak dengan mindfulness Bu, untuk mengembalikan kefokusan anak-anak. Oh, oke. Kalau situasinya seperti itu ya Bu, kira-kira apa yang harus Bu Siti lakukan supaya fokus siswa ini eh, apa namanya bisa dilakukan eh, dalam pembelajaran? Hmm, apa ya Bu? Kira-kira saya akan mengambil langkah membuat RPP yang bisa berfokus pada minat anak-anak. Nah, sehingga kalau RPP itu berfokus pada minat mereka masing-masing, otomatis mereka akan semangat dan konsentrasi dalam pembelajaran. Mungkin itu, Bu. Oke, jadi Bu Iva ingin membuat RPP yang memfokuskan minat anak gitu, Iya. seperti RPP berdiferensiasi. Nggih, betul, Bu. Nggih. Oke. Kira-kira Bu Iva pembelajaran paling dekat ini kapan? Pembelajaran paling dekat ini adalah minggu ini, Bu. Minggu ini nanti sudah pembelajaran aktif. Oke, kalau dalam minggu ini adalah kegiatan pembelajaran paling dekat, Bu Siti ingin mencoba menyusun RPP yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau lebih ke penguasaan kelas. Saya kira yang bisa saya prepare dulu adalah membuat RPP berdiferensiasi, Bu. Karena apa? Kalau seperti penguasaan kelas itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi nanti ketika kita berada pada kegiatan pembelajaran. Nah, untuk waktu dekat ini yang bisa saya prepare adalah membuat RPP berdiferensiasi. Oke, RPP-nya seperti apa itu Bu? RPP berdiferensiasinya? Oke. Untuk RPP-nya ini nanti RPP berdiferensiasi anak-anak kita petakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, sesuai kebutuhan siswa tadi sehingga anak-anak itu bisa terlayani dan menjadikan mereka itu fokus dan konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kira-kira siapa Bu yang bisa membantu Ibu dalam menyusun RPP berdiferensiasi ini? Saya kira yang bisa membantu adalah teman sejawat saya, Bu. Mungkin Bu Suwarti adalah guru senior saya. Beliau mengajar di kelas 5. Oke, Bu Iva, sampai titik ini apa yang Bu Iva peroleh dari percakapan kita ini? Ya Bu, yang sudah saya dapatkan dari percakapan ini adalah
saya sudah menemukan gambaran tentang apa langkah-langkah yang akan saya lakukan agar anak-anak itu fokus atau konsentrasi dalam pembelajaran. Saya akan membuat RPP berdiferensiasi dengan minta bantuan bimbingan dari guru senior saya. Demikian Bu Fitri. Ya, kira-kira kapan Bu Siti akan melakukannya? Saya akan melakukannya secepatnya Bu. Mungkin nanti malam saya akan membuat RPP-nya. Setelah itu besok atau lusa saya akan segera berkonsultasi dengan guru senior saya untuk segera dapat membuat RPP ini sudah sesuai atau belum, biar beliau nanti bisa memberi masukan kepada saya. Baik, terima kasih Bu Iva atas percakapan kita yang ini ya. Sampai jumpa lagi. Mungkin setelah Bu Siti menerapkan pembelajaran, kita akan ketemu lagi. Siap. Semoga apa yang direncanakan Bu Siti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Ya. Terima kasih Bu Fitri. Nggih. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Sri. Baik Bu Fitri, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Fitri. Iya Bu, silahkan Bu. Baik Bu, yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan kompetensi yang diinginkan? Tadi pada saat coaching saya sudah melakukannya sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi yang dimiliki oleh Puji untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Dari hal-hal yang sudah saya observasi tadi, ada beberapa catatan bahwa Bu Fitri sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Mulai dari menanyakan tujuan, mengarahkan coach untuk menyusun rencana aksi, atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Bu Fitri juga sudah berhasil untuk membangkitkan rasa tanggung jawab pada coach untuk menjalankan rencana aksi. Iya Bu. Oke, saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Bu Fitri dengan coach. Bu Fitri sudah fokus terhadap coach. Artinya Bu Fitri sudah ada kehadiran penuh. Sudah ada penyampaian untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Sehingga dapat mengarahkan coach untuk menemukan dari solusi dari permasalahan yang telah dihadapi. Iya Bu. Baiklah, luar biasa Bu Fitri. Bu Fitri sudah memberikan proses coaching hari ini, mudah-mudahan kedepannya semakin bagus untuk melakukan coaching lagi. Iya Bu Sri. Oh iya Bu Fitri, satu lagi pertanyaan untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Fitri kembangkan untuk coaching selanjutnya? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta, sehingga menjadi lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta, Bu. Baik Bu Fitri sudah luar biasa tadi. Bu Fitri masih ingin lebih memahami alur Tirta agar supaya lebih baik ke depannya. Oke, betul sekali Bu. Baik Bu Fitri, terima kasih atas jawaban-jawaban dalam sesi tanya jawab ini. Sampai ketemu lagi
untuk observasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum. Ya Bu Sri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Iva. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Iva. Oke. Jadi hari ini akan melakukan coaching ya. Iya Bu. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau tidak? Apakah itu sudah memberikan pertanyaan berbobot, serta saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sesuai pertanyaan yang disampaikan Ibu atau Iya Bu. Nah, sebelum observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Untuk pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching hari ini adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengadakan pertanyaan berbobot. Baik Bu, Bu Sri ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching ya Bu ya. Dari ketiganya, kira-kira mana yang spesifik ingin dikembangkan saat observasi? Yang spesifik yang akan saya kembangkan adalah untuk mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baiklah, Bu Sri. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya dari proses coaching ini apa ya? Menurut saya indikator ketercapaian coaching ini adalah nanti coaching itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, selain itu juga akan bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada yang dimiliki dan bagaimana mengatasinya dan cara-cara atau langkah apa yang akan dilakukan oleh coaching untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik Bu Sri, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Sri untuk melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi. Datang ya Bu Sri ya? Iya Bu Iva. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sri, alhamdulillah saya sehat. Bu Sri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Fitri hari ini ada jadwal coaching ya? Apakah Bu Fitri sudah siap? Iya Bu, insya Allah saya siap. Untuk coaching kali ini saya ingin membicarakan tentang strategi pembelajaran diferensiasi. Oh begitu. Apa nih yang ingin dieksplorasi? Jadi gini Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang lain Bu, yang nantinya akan saya terapkan di kelas saya minggu depan. Oh, jadi Bu Fitri ingin berdiskusi tentang implementasi dan strategi pembelajaran berdiferensi ya Bu? Ya Bu, yang lain. Jadi sebelumnya saya sudah sempat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kebutuhan siswa, berdasarkan kesiapan belajar mereka. Wah, menarik sekali topiknya Bu Fitri. Ngomong-ngomong nih Bu Fitri, kalau boleh tahu apa nih Bu Fitri sudah implementasikan terkait pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Jadi gini Bu, minggu lalu saya sudah memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kemudian saya membagi kelas menjadi 3 kelompok dan di situ saya juga membuat 3 kegiatan yang berbeda untuk ditugaskan ke masing-masing kelompok. Jadi Ibu sudah memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar dan anak-anak bersemangat dalam hal itu. Iya Bu, betul. Mereka bersemangat dengan hal itu. Wah, keren Bu. Saat mengekspresikan hal ini, ya Bu Fitri, apa nih ingin dieksplorasi lebih lanjut
terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melakukan dengan cara pendekatan yang berbeda, Bu. Jadi kemarin sudah melakukan terkait kesiapan belajar. Untuk strategi pembelajaran selanjutnya, saya ingin mengambil basic profil belajar siswa, Bu. Nah, dari profil belajar ini kan ada 3 penilaian, Bu. Ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan juga nilai sikap. Jadi Bu Fitri ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis profil murid. Kira-kira apa pilihan lain, Bu, yang barangkali lebih baik? Untuk pilihan lain, mungkin strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan berbasis minat siswa, Bu. Wah, menarik, Bu. Nah, Bu Fitri kira-kira nih ingin Bu Fitri lakukan setelah diskusi kali ini apa? Karena waktunya tinggal minggu depan ya, Bu. Jadi dalam minggu ini saya harus cepat. Jadi mungkin saya akan membuat proyek, Bu. Jadi untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan ini saya dasarkan dengan minat murid. Oke. Karena menurut saya minat itu kan bisa memotivasi murid untuk belajar. Gitu. Jadi dalam hal ini saya akan membuat proyek, yaitu membuat penjelasan tentang sifat-sifat ini dengan media yang mereka minati. Jadi mereka bebas membuat kesimpulan dari sifat-sifat ini, boleh membuat poster atau narasi teks ataupun video atau lagu, itu saya bebaskan, Bu. Tentunya dengan pembebasan ini mereka akan merasa mudah dan menyenangkan ketika membuat proyek ini. Jadi Bu Fitri akan memberikan kebebasan kepada murid ya, Ya. membuat proyek dengan media yang murid minati. Nah, kira-kira apa nih Bu Fitri yang perlu dilakukan sehingga pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik? Jadi untuk persiapan pengajaran ini saya belum buat, Bu. Jadi kemungkinan malam ini akan saya susun untuk membuat RPP-nya. Dan saya juga akan berdiskusi atau konsultasi dengan rekan sejawat saya, Bu Eni, karena beliau juga sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan minat murid ini. Nah, kira-kira apa yang bisa membantu Bu Fitri untuk membuat RPP yang menjadi lebih baik lagi? Ya, tadi Bu saya konsultasi dengan Bu Eni. Ya. Kira-kira kapan akan berkonsultasi dengan Bu Eni? Karena ini saya buat ya, Bu ya. Baru malam ini saya buat, mungkin besok atau lusa saya akan berkonsultasi dengan Bu Eni. Baik Bu Fitri, kita review sebentar ya hasil diskusi kita hari ini. Nah, menurut Bu Fitri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi kita hari ini? Saya merasa lebih jelas, lebih bersemangat untuk menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya, Bu. Jadi saya punya gambaran implementasi lain yang akan saya terapkan nanti di kelas saya. Kemudian untuk RPP akan saya buat malam ini, dan untuk konsultasi dengan Bu Eni akan saya lakukan setelah RPP ini jadi. Wah, keren Bu, keren banget. Selamat karena sudah memiliki gambaran yang jelas. Dan jangan lupa hubungi saya jika butuh support ya Bu. Iya Bu, siap. Terima kasih. Saya juga terima kasih atas support dari Ibu. Ya sudah Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Iva. Baik Bu Sri, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah Bu Iva, tadi sudah berjalan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Bu Sri. Ya Bu Iva, silahkan. Jadi,
Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi pada saat coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi yang dimiliki oleh coach untuk melakukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi. Dari hal-hal yang sudah saya observasi tadi, ada beberapa catatan bahwa Bu Sri sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan kepada coach, identifikasi masalah, juga Bu Sri sudah mengarahkan coach untuk menyusun rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan sudah berhasil juga membangkitkan rasa tanggung jawab pada diri coach untuk mewujudkan rencana aksinya. Iya, Bu. Oke, saya tadi juga mendengarkan percakapan Bu Sri dengan coach. Bu Sri sudah fokus terhadap coach, artinya Bu Sri sudah ada kehadiran penuh. Kemudian Bu Sri juga mendengarkan aktif, serta sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga dapat mengarahkannya menemukan solusi dari permasalahan coach. Iya, Bu Iva. Baiklah, luar biasa Bu Sri yang sudah Bu Sri berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan semakin sukses pada proses coaching selanjutnya ya Bu Sri ya. Iya, Bu. Oh iya Bu Sri, satu pertanyaan lagi ya. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, kedepannya saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta, sehingga menjadi lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, Bu. Baik Bu Sri, luar biasa sekali. Bu Sri masih ingin lebih memahami alur Tirta supaya lebih baik ke depannya. Iya, Bu, betul sekali. Baiklah Bu Sri, terima kasih atas jawaban-jawabannya dalam sesi tanya jawab kali ini. Saya akhiri sampai sini dulu ya Bu Sri ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Iva? Alhamdulillah. Baik. Hari ini Bu Iva akan melakukan coaching, nggih. Betul Bu. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan terlebih dahulu, Bu. Nggih. Nanti pada saat coaching antara coach dan kunci akan saya amati dan akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Dan juga saya akan memperhatikan dan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci, apakah sesuai pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Oke. Selanjutnya ada sedikit yang ingin saya tanyakan, Bu. Apakah boleh? Boleh, monggo Bu. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Iva dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya sampaikan nanti adalah yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah kesadaran penuh. Oke, jadi ada 3 kompetensi inti yang akan Bu Iva kembangkan, deh. Tapi kira-kira mana yang spesifik ingin Bu Iva kembangkan? Secara spesifik nanti yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci. Oke, berarti yang ingin jenengan kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang dari proses coaching ini? Menurut saya, ketercapaian dalam proses coaching ini nanti
Suci mendapatkan solusi dari permasalahan yang dimilikinya, serta mengetahui bagaimana cara langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya tersebut, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Iva atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Iva melanjutkan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngatur-ngatur lagi ya Bu. Siap, Bu. Semoga sukses proses Amin. coachingnya. Terima kasih Bu Iva. Assalamualaikum Bu Sri, sehat nggih Bu? Waalaikumsalam Bu Iva. Iya, alhamdulillah baik dan sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Ya, alhamdulillah Bu, saya juga baik dan sehat. Nah, Bu Sri, apakah ada waktu sebentar? Saya amati hari ini Bu Sri kelihatan tidak semangat dan seceria biasanya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa nih, ada masalah apa dengan Bu Sri? Iya Bu, kebetulan saya sedang ada jam kosong. Sementara saya memang ada sedikit masalah Bu. Namun saya masih bingung untuk mencari solusinya. Mungkin Bu Iva ada waktu untuk bisa membantu saya untuk mencarikan solusi. Insya Allah ada Bu, dan jangan sungkan ya Bu untuk kita nanti bisa coaching. Bu, tidak mengganggu kok Bu, saya ini mempunyai jam kosong 2 jam pelajaran. Monggo kalau mau mungkin sharing. Jadi begini Bu, saya itu ada masalah dalam pengelolaan kelas saya. Kalau boleh tahu masalah secara rincinya bagaimana gitu? Saya masih kesulitan dalam hal mengendalikan siswa Bu. Dalam pembelajaran itu, siswa saya itu banyak untuk berbicara dengan teman sekelasnya pada saat pembelajaran berlangsung. Mereka itu tidak fokus dan berbicara terus. Oh, begitu ya Bu Sri. Jadi Bu Sri kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Nah, kira-kira menurut Bu Sri sendiri, apa yang menyebabkan siswa suka berbicara sendiri saat Bu Sri memberikan materi pelajaran? Iya Bu, menurut saya sih materi ini cukup kompleks ya Bu. Sementara saya itu hanya menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Itu pun juga saya ambil dari buku paket Bu. Menurut Bu Sri kira-kira hal apa ya yang mungkin bisa menarik perhatian siswa untuk menyimak materi yang disampaikan oleh Bu Sri? Mungkin saya perlu untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik pada siswa. Saya juga menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif agar siswa itu tidak bosan. Apakah ada hal lain Bu, mungkin yang bisa menarik siswa dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Ada Bu. Mungkin saya itu ada laptop dan saya bisa mengoperasikan proyektor Bu. Benar juga Bu. Ini saya bisa memanfaatkan proyektor untuk menampilkan materi-materi saya dalam bentuk video atau mungkin dalam bentuk gambar. Jadi siswa bisa lebih tertarik dan lebih bisa fokus untuk mempelajari materi pelajaran dengan video dan gambar yang saya tampilkan di proyektor. Luar biasa Bu idenya. Kalau siswa yang berbicara dengan temannya, bagaimana respon Bu Sri biasanya? Ya, saya tegur Bu, supaya diam dan tidak berbicara dengan temannya. Tapi siswa tersebut malah tidak fokus dan diam saja sama pembelajaran. Lalu apa ya sebaiknya Bu Sri lakukan agar siswa itu termotivasi untuk memperhatikan pembelajaran? Mungkin lebih baik saya memberikan pujian ya Bu kepada siswa yang diam dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Jadi saya tidak selalu menyalahkan siswa. Dan saya perlu lebih untuk memberikan motivasi kepada siswa agar siswa itu merasa diperhatikan. Benar Bu, memang begitu pendekatan yang berpihak pada murid. Iya benar Bu, benar kata Bu Iva. Jadi selanjutnya Bu, dari apa yang sudah kita bahas siang hari ini, rencana Bu Sri selanjutnya apa nih?
Saya rencana akan membuat media ajar, Bu. Mungkin saya pakai Canva. Selain itu juga saya akan mempersiapkan metode pembelajaran yang bervariasi, yang lebih interaktif agar menarik siswa. Bagus Bu itu nggih. Selain itu Bu, Saya juga akan berkoordinasi dengan teman Sarpras untuk mengecek perangkat proyektor yang akan saya gunakan, supaya pada saat saya memakai metode yang interaktif, proyektor itu langsung bisa saya gunakan. iya Bu nggih. Jadi kapan nih Bu Sri akan laksanakan? Mengenai hal ini ya secepatnya, Bu. Mungkin malam ini saya akan mulai membuat media pelajaran, Canva. Lusa saya akan koordinasi dengan Sarpras, dan untuk pertemuan minggu depan, Bu, ini sudah akan saya lakukan. Untuk kegiatan belajar ini saya akan langsung menggunakan proyektor dan media ajar yang sudah saya buat, Bu. Oh ya, nggih. Semoga rencana Bu Sri terlaksana dengan lancar ya Bu. Iya, Bu Iva. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Nggih Bu, sama-sama Bu Sri, kita samarkan guru harus saling membantu. Ya, Bu Iva. Sekali lagi terima kasih, Bu Iva. Bu Iva memberikan waktu yang luang terhadap saya. Nggih Bu, sama-sama. Kita cukupkan dulu ya Bu. Nggih. Wassalamualaikum, Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Sri. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Fitri. Oke, Bu Iva tadi sudah melakukan proses coaching, sangat luar biasa sekali apa yang telah Ibu lakukan. Tadi saya mengamati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu. Apakah apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah kita bicarakan tadi? Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Koci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Koci juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Ya, betul. Tadi saya juga sudah mengamatinya, Bu. Dari hal-hal yang sudah saya observasi tadi, ada beberapa catatan. Saya mohon izin untuk menyampaikannya ya, Bu. Oke. Bu Iva tadi sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan kepada Kuci, identifikasi masalah. Bu Iva juga sudah mengarahkan Kuci untuk menyusun rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dia lakukan. Kemudian, Bu Iva juga sudah berhasil membangkitkan rasa tanggung jawab pada diri Koci untuk mewujudkan rencana aksi. Selain itu, Ibu juga telah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide Koci tadi tergali dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan solusi oleh Koci sendiri, kapan aksi nyatanya dilakukan, dan siapa yang akan membantu, serta apa saja yang akan dipersiapkan. Dan itu juga tindak lanjut dan komitmen yang ditentukan Kuci. Yang menentukan adalah Kuci sendiri. Iya Bu ya. Luar biasa. Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan tadi. Oke, baiklah Bu Iva, dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Bu Iva akan mengembangkan kompetensi yang mana? Sama Bu, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dan eksploratif lagi karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi coaching sehingga dapat meningkatkan dan berkembang. Ya, oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini hati saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi Bu. Oke, alhamdulillah saya juga ikut senang dengan perasaan yang Ibu rasakan.
Terima kasih Bu Iva atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi lagi nggih, dengan topik yang bervariasi. Baik Bu Iva, selalu semangat dan terus meningkatkan kompetensi coachingnya. Ya, Gitu Bu Bu, Iva. terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.